Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Kita sudah melewati tentang pengertian operator dalam pemrograman. Ya, ada jenis-jenis operatornya seperti aritmatika, perbandingan, logika, juga penugasan. Sekarang kita akan lanjut kepada struktur kontrol dalam pemrograman. Apa itu? Jadi struktur kontrol ini nanti akan dibuat oleh kode atau oleh pemrograman sebagai kode yang akan bisa membuat keputusan atau mengulang sebuah tindakan. Jadi di sini ada sebuah pengertian apa itu struktur kontrol. Dalam bahasa pemrograman, kode biasanya berjalan secara berurutan. Kemarin kita juga sudah tahu bahwa algoritma dijalankan atas dasar goal atau tujuan dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam sebuah program. Kemudian akan dilakukan secara sistematis atau berurutan. Jadi dia akan melakukannya atau ada step by stepnya. Kemudian nanti akan diterjemahkan ke bahasa komputer, ke dalam mesin komputer sendiri menggunakan jembatan seperti model yang bisa model kompilasi atau compiler, yang mana compiler ini akan membaca semua program dulu. Jadi misalnya ada baris 10 program akan dibaca satu persatu sampai akhir, baru nanti akan ditampilkan program ini bisa berjalan atau ada error di 10 baris program tersebut. Itu namanya compiler. Kemudian ada juga cara yang kedua dalam menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam mesin komputer, yaitu interpreter, di mana interpreter nanti setiap satu baris sebanyak 10 baris tadi, setiap satu baris akan dibaca satu persatu dan langsung dilakukan eksekusi, di mana satu baris akan dieksekusi, dua baris akan dieksekusi. Jadi tidak ada namanya semua baris yang seperti di compiler tadi. Jadi satu baris error ya langsung harus kita selesaikan itu. Nah, untuk si struktural kontrol ini, kode biasanya berjalan secara berurutan, satu baris demi satu. Tetapi bagaimana jika program kita ingin bisa membuat sebuah keputusan atau mengulang tugas secara berkali-kali? Nah, disinilah struktur kontrol akan berperan. Mereka adalah otak dari programmu. Jadi inti dari program adalah di struktur kontrol ini, di mana akan memberikan kemampuan untuk memilih kemampuan untuk memilih jalur yang mana yang harus diikuti atau berapa kali harus melakukan suatu perhitungan atau suatu inputan. Ini membuat programmu jadi lebih pintar dan efisien. Maksudnya lebih pintar itu nanti ya dia bisa melakukan sebuah keputusan. Nah, di sini ada sebuah contoh nanti. Pernyataan kondisi. Jadi ada pernyataan kondisional, di mana dia akan membuat sebuah keputusan. Ibaratkan sebuah lampu merah yang mana nanti dia bisa menjadi rambu-rambu untuk berhenti ataupun meneruskan sebuah kode dalam sebuah program itu. Nah, ini ibarat seperti lampu merah atau lampu lalu lintas untuk kode. Program akan melakukan sesuatu jika suatu kondisi benar, dan mungkin hal lain jika memang itu tidak memenuhi syaratnya atau tidak benar. Di sini untuk struktur kontrol dalam pernyataan kondisional itu ada 2. Kemudian untuk pengulangan sendiri ada 2. Jadi untuk pernyataan kondisional itu bisa menggunakan if, else, atau else if. Jadi nanti di tengah-tengahnya jika memang dia bersarang nested if, jika maka, jika maka, bisa juga seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya ada lampu kuningnya atau pilihan switch case. Nah, ini kita bahas satu persatu. Untuk jika maka atau if else, program akan melakukan blok A jika benar atau blok B jika salah. Maksudnya seperti contoh sini. Di sini ada sebuah variabel bernilai integer karena dia angka, numbering ya, integer bernilai number atau angka, berisi 10. Kemudian dia akan melakukan pengecekan pernyataan kondisionalnya. Jika angka, nah ini kemarin apa kalau tanda seperti ini? Modulus, sisa hasil bagi. Angka ini berapa sudah ditentukan kan tadi. Jika angka atau ini 10, modulus 2
sama dengan 0, jika dia tidak mempunyai sisa hasil bagi, maka cetak atau tampilkan string atau karakter kalimat angka genap. Ya, berarti di sini kan ada modulus. Kalau punya hasil bagi 1, misalnya kan di sini 9, berarti 9 modulus 2, 1, ya kan? 9 modulus 2 punya sisa hasil bagi 1. Maka dia akan mencetakkan seperti ini. Karena apa? Karena syarat pertama dia tidak dipenuhi. Angka ini 10, kita masukkan ya contoh. Jika 10 modulus 2 bernilai 0, ya enggak? Oh benar, berarti true. Berarti dia akan melakukan ini. Lah yang ini tidak usah dilakukan, tetapi langsung diakhiri. Nah, jika ini kita ambil 9, jika 9 modulus 2 sama dengan 0, berarti tidak terpenuhi kan? Karena apa? 9 modulus 2 itu 1, punya 1, tidak sama dengan 0. Maka yang ini tidak dilakukan, tetapi dia akan melakukan yang lain. Oh, yang lain tanpa harus ada pengenalan, berarti yang lain dari sama dengan 0. Dia akan melakukan pencetakan angka ganjil dan diakhiri program. Kita akan coba di sini. Masukkan angka. Contoh tadi berapa? Yang pertama adalah 10. Cek angka. Hasil genap 10. 10 ini masuk ke angka ya. Nah, contoh jika angka genap, maka tampilkan angka genap. Jika tidak, tampilkan angka ganjil. Kita coba lagi. 9. Oh, hasilnya adalah ganjil karena dia 9. 9 dapat dari mana? Kok bisa tahu kalau dia ganjil? Nah, ada sebuah syarat di sini tadi. 9 modulus 2. Dia punya sisa hasil bagi atau tidak. Ini untuk if else. Lah, if else ini bisa dikembangkan menjadi nested. Nested berarti dia bercabang di bawahnya. Ya kan? Biar jika, nah nanti di sini juga lagi bisa else if. Jika yang lain, jika yang lain, jika yang lain, jika yang lain, terakhir maka. Nah, misalkan semua kondisi atau 5 kondisi yang tidak terpenuhi, berarti ya masuk kondisi terakhir. Tapi kalau dari ke 4 atau 5 kondisi itu salah satu terpenuhi, tidak mungkin bisa semua terpenuhi kecuali memang ada salah penulisan ya. Nah, nanti masuknya ke debugging ya, debuggingnya masuk. Nah, itu baru bisa masuk ke sebuah syarat. Ini untuk jika maka. Kita berlanjut ke pilihan atau switch case, di mana program akan memilih satu dari banyak pilihan berdasarkan nilai tertentu. Kalau tadi dicek satu persatu, jika maka, jika yang lain, kalau tidak sesuai ya berarti maka. Kalau ini akan disajikan sebuah pilihan. Ya. Jadi dia akan memilih. Nah, contohnya di sini adalah jika hari Senin maka tampilkan semangat belajar. Jika hari Minggu tampilkan waktunya istirahat. Nah, kita coba di sini ya. Ada sebuah variabel namanya hari berisi string. Nah, dimulai dari apa kalau string itu? Tanda petik. Nah, tanda double petik petik 2 ya. Jika variabel hari berisi string dengan kalimat atau dengan kata Selasa, ya kan, ada SELASA, Selasa. Kemudian ada sebuah switch atau pilih di sini, ya kan, ada switch case nantinya. Nah, pilih. Nah, karena memang kita masih pakai bahasa Indonesia, jadi maka ini masuk ke bahasa Indonesia ya. Pilih atau switch. Nah, switch hari, milih hari. Apa yang dipilih? Ada case. Kasusnya apa? Case-nya. Kalau di hari ini dia berisi Senin, maka silakan cetak semangat belajar. Oh, kalau di sini ada Selasa, berarti kita langsung masukkan. Pilih ini Selasa. Apakah yang pertama adalah dia Senin? Oh, tidak. Dia tidak hari Senin karena dia di sini Selasa. Berarti masuk ke berikutnya. Ada sebuah kasus Selasa. Oh, dicocokkan di sini. Apakah benar ini hari Selasa? Ternyata benar, ini bernilai hari Selasa. Maka cetak, ayo terus berkaya. Dan dia akan melakukan fungsi berhenti. Nah, di sini harus dimasukkan ya fungsi berhentinya untuk stop. Nah, maka saat Selasa ini sama dengan case-nya ini sama dengan switch-nya berhenti, maka untuk yang sisanya dia tidak akan dikerjakan. Nah, ini kalau switch case.
mau pilih yang mana ini tergantung. Jadi tergantung dari kasus yang kita gunakan dalam sebuah pemrograman nantinya. Kalau masalah memori semuanya sama, karena kalau ini juga ada sebuah syarat, ini juga ada sebuah syarat, tapi lebih ke switch case-nya sih kalau saya, ya kan, karena nggak usah menghitung semua. Kalau ini kan dihitung semua, enggak, akhirnya baru masuk. Tapi kalau ini dia akan melakukan ya meskipun dia ya kita pilih aja, kita buat aja case-nya itu masuk di yang paling banyak duluan. Nah biasanya seperti itu cara mengakali untuk menghemat memori dari sebuah pemrograman. Nah, untuk case minggu sampai defaultnya yang lain, maka dia tidak dilakukan karena tadi Selasa sudah terpenuhi di sini, berhenti. Tetapi kalau di sini kita tulis ini ada Senin, Selasa, Minggu, tapi yang hari yang nggak ada coba apa? Kemis. Pilih hari sama dengan Kemis, ya kan? Ini hari Kemis. Kita akan masuk. Kasus Senin, oh tidak sama dengan Kemis, kita lanjut. Kasus Selasa, oh tidak sama dengan Kemis, lanjut. Kasus Minggu, oh masih tidak sama dengan Kemis, lanjut. Berarti dia masuk ke default, karena yang terakhir. Berarti dia akan melakukan teks atau pencetakan printing sebuah string hari yang lain. Kemudian kita akhiri untuk pilihan ini. Nah contohnya seperti di bawah ini. Silakan pilih hari, nanti akan muncul pesan di sini. Senin, kita lihat pesannya, hari Senin semangat belajar. Terus hari Selasa, ayo terus berkarya. Hari Rabu di sini tidak ada. Hari Rabu tengah minggu tetap fokus. Sampai banyak ya, hampir pekan sampai Jumat. Nah kayak gini kan bisa kita edit sendiri hari per harinya. Ya kalau hari Minggu berarti kita harus berhenti. Ini case ya. Untuk pemilihan, jadi switching ini untuk selected seperti ini, tapi untuk kondisional juga bisa menggunakan jika maka. Ini tergantung dari pemrogramannya. Oke, untuk kondisional sekarang kita akan masuk ke looping, pernyataan pengulangan atau loop. Komputer sangat baik dalam melakukan tugasnya. Benar salah? Benar. Kenapa? Karena ya kita yang menentukan tugas dari sebuah komputer, mau kemana, mau ngapain, mau gimana, ya kan. Nah pernyataan pengulangan memungkinkan program melakukan blok kode selama berulang kali, selama itu memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya dia akan selesai, kecuali memang ada error di sana, dia akan melakukan terus menerus looping bukan invincible, unlimited, ya kan, unlimited kalau memang ada sebuah kesalahan. Nah kita masuk ke pengulangan itu ada dua model. Untuk for, nah jadi kita masukkan bahasa Indonesianya adalah for looping, jadi for loop, ataupun kita bisa menggunakan while, selama, kayak ini tadi ya, jika dan ini ada sebuah pilihan. Lah untuk ini dia akan melakukan pengulangan sejumlah yang sudah ditentukan. Nah untuk berapa kali, nah itu untuk for loop. Tapi untuk while dia akan mengulangi kode selama kondisinya masih benar. Tapi kalau sudah salah, maka dia bisa melakukan stopping di sini. Oke, kita masuk ke for loop dulu ya. Kita sebuah contoh di sini ada sebuah contoh dari for loop. For ini untuk ini for maksudnya ya. For i ada sebuah variabel i. For jadi penulisannya itu bukan seperti ini ya. Jadi saya buka aja kodenya untuk yang for. Ini yang tadi yang case ya. Nah ini for. Mana for demo loop. Ini. Ini. Nah ya. Jadi contohnya seperti ini. For loop. Nah ini for loop. Nah ini contoh-contohnya. Kalau ini sudah masuk ke while, jadi dia nanti akan melakukan sebuah perulangan yang sudah ditentukan sampai berapa kali. Saya ambil kode notepad untuk menuliskan kodenya secara di sini, secara model kode. Kalau ini kan masih bahasa Indonesia ya. For kemudian tanda i, variabel i, for kan gitu kan biasanya 1
Nah, sampai berapa ini? Misalnya lebih besar 5 ya, atau lebih kecil 5, sebuah kondisi saja gitu. Sebuah kondisi saja, maka kan seperti ini. Maka kita bisa print untuk ini hitungan ke berapa, i-nya plus plus atau plus 1. Selesai. Ini for. Jadi seperti ini. Jadi dia akan melakukan sebuah penghitungan. Untuk variabel i, dia akan melakukan penjumlahan selama berapa, ya kan, selama berapa. Nah, jadi misalnya i ini, jadi di sini sudah ditentukan sebentar. I adalah sebuah variabel i bernilai 1. Oke. Nah, variabel dasar dari i atau variabel bawaan dari i yang pertama adalah 1, maka i-nya akan mengecek apakah i ini bernilai 1. Jika iya, dan dia i-nya ini memang kan lebih dari, kurang dari 5 ya, i-nya kurang dari 5, ini i ya, i 5-nya ini i. Jadi dia akan melakukan penghitungan atau melakukan pengulangan, menampilkan sebuah string kalimat ini, hitungan ke i plus. Nah, nanti dimulai dari i dulu ya. i1 ini i1. Nah, kemudian lagi, karena i-nya sudah 1, nanti terus ada perintah i plus, ini berarti i-nya yang awalnya 1 ditambah dengan 1. Jadi ini berubah menjadi 2 sekarang. Kemudian dia masuk lagi. I-nya apakah masih sekarang kan sudah ganti 2 ya. Apakah i ini lebih dari 5, lebih kecil dari 5? Jika ia masih lebih kecil dari 5, berarti lakukan ini. Apakah ini berarti balik lagi ke 3. Nah, lakukan lagi. Apakah masih 3 ini lebih kecil dari 5? Iya benar, lakukan lagi. 4, tambahkan ya. Apakah i-nya lebih kecil dari 5? Masih iya, ya kan? 4 lebih kecil dari 5, benar apa salah? Benar, oke. Nah, sampai di sini i-nya sudah 5, berarti kan apakah 5 lebih kecil dari 5? Jawabannya kan tidak. Nah, berarti ini berakhir di sini. Karena 5 ya sama dengan 5, ya, nggak mungkin lebih kecil dari 5. Apalagi kalau ini sudah sampai ke 6. Ya, seperti ini terus dia akan melakukan ini pengulang sampai hasil yang sudah ditentukan. Itu untuk for loop. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita coba dulu ya. Di sini kita mengulangi 5 kali tampilan angka hitungan. Kita coba yang sederhana aja, 2 aja. Selesai kan, dia akan menghitung sampai 2 kali. Kalau 5 kali dia akan menghitung 1, 2, 3. i-nya ini akan berubah terus sampai pengulangannya disesuaikan. Kalau 5, kalau 10 ya kita akan menghitung sampai 10 dan seterusnya, sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke, ini untuk for. Sekarang while, selama. Jadi akan mengulang kode selama suatu kondisi itu benar. Ini contohnya adalah selama lampu menyala, program akan terus berjalan. Jadi kalau lampu mati, maka program berhenti, otomatis kan seperti itu. Jadi ada coba contoh loop. While lampu menyala bernilai benar, jumlah kedipnya 0. Nah, kan berarti dia kalau ada sebuah variabel di mana dia akan bernilai, kalau true apa kemarin namanya untuk tipe data atau variabelnya, nah, jadi tipe datanya adalah boolean ya, dia hanya bernilai true or false. Kemudian jumlah kedip adalah 0, berarti dia bernilai number atau integer. Dimulai dari true untuk nilai default, kemudian jumlah kedip untuk defaultnya bernilai 0. Kemudian akan melakukan while. Lampu menyala sama dengan true. Jika selama lampu itu menyala, lakukan apa? Kedipkan lampu. Jumlah kedipan lampu akan dihitung di sini. Dari mana jumlah hitungnya? Nilai dari jumlah variabel
atau variabel jumlah kedip akan ditambah 1 jika masuk ke dalam while. Nah, while-nya bernilai benar. Jika jumlah lampu kedip lebih besar dari 5, lah karena ini tadi 0. Nah, ini lebih besar dari 5 berarti 6. Maka apa? Maka nilai dari lampu ini ubah menjadi false. Matikan lampu setelah 5 kedipan. Kemudian kita akhiri. Kemudian untuk ini jangan lupa while-nya kita akhiri juga. Kemudian tampilkan bahwa lampu sudah mati. Jadi seperti itu untuk while ini. Ada sebuah kondisi yang terpenuhi dulu, baru nanti dia kalau sudah masuk kondisi yang tidak terpenuhi, dia akan selesai mengulang. Nah, kita coba. Nah, lihat nih, kedipan. Nah, true, kondisi true. Nah, kita masuk. Program dihentikan secara manual. Mulai program, kondisi true, lampu nyala. Kita matikan lampu. Lampu mati, program berhenti. Kalau lampunya mati, nah ini ya. Nah, mulai program. Programnya kan dia bernilai true, terus kedipkan lampu itu pasti titik-titik. Kemudian kalau kondisinya mati, langsung mati. Nah, kalau di sini tadi matinya adalah bukan pakai kedipan 5 kali, tetapi menggunakan kondisi yang langsung terpenuhi atau tidak. Nah, selesai kan? Seperti ini untuk kondisi atau while loop. Mengapa struktur kontrol ini sangat-sangat penting? Karena ya memang dari sebuah program itu, inti dari sebuah program ya ini, loop, while, kemudian kondisionalnya ini. Karena memang pemilihannya nanti kan jika benar ya teruskan, jika salah stop, ataupun jika memang kondisi itu tidak terpenuhi maka ada sebuah kondisi yang lainnya dan lain sebagainya. Tanpa adanya struktur kontrol ini, maka programmu hanya akan melakukan hal yang sama berulang kali atau tidak akan dapat beradaptasi dengan struktur kontrol programmu. Maka programmu akan bisa membuat program yang cerdas, bisa merespon input pengguna data atau situasi yang berbeda. Kemudian juga akan melakukan sebuah otomatisasi dari sebuah tugas karena akan menghemat waktu dan tenaga. Kemudian kita juga bisa mengelola alur program kita, di mana alur program yang kompleks akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan nanti AI, Artificial Intelligence itu salah satunya ya memang pada dasarnya menggunakan ini, tetapi nantinya dia akan masuk ke menggunakan yang modelan seperti struktur data ini, lebih kompleks lagi. Ya, sekian untuk apa ini namanya untuk struktur kontrol. Jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.